Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadirin yang saya cintai dan saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, zat yang menguasai seluruh alam, mengatur seluruh ritme perjalanan alam ini. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi bana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar dalam suatu hadis, saya pernah membaca dalam suatu hadis, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khumsan qabla khumsin." Ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, sababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datangnya masa tua. Kemudian yang kedua, wasihhataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum datangnya masa sakitmu. Yang ketiga, wa ghina'aka qabla faqrika. Masa kayamu sebelum datangnya masa fakirmu. Yang keempat, faraghaka qabla sughlika. Masa luangmu, masa senggangmu sebelum datangnya masa sibukmu. Yang terakhir, wahayataka qabla mautika. Masa hidupmu sebelum datangnya masa mati. Hadirin yang berbahagia, dalam hadis itu terdapat 2 hal yang tidak mungkin bisa kembali dan 3 hal yang bisa mungkin kembali. Yang 2 hal tidak mungkin kembali apa? Yang pertama adalah masa mudamu, dan yang kedua adalah masa hidupmu. 2 hal itu tidak akan pernah mungkin kembali. Kalau yang 3 bisa, ada kemungkinan. Yang pertama, ketika kita sakit bisa jadi ada kemungkinan untuk menjadi sehat kembali. Kemudian kalau misalnya kita fakir, kita miskin, ada kemungkinan kita bisa menjadi seorang yang kaya. Yang ketiga, ketika kita sibuk luar biasa, pasti ada waktu senggang, ada waktu luangnya. Nabi memberikan wasiat ini, manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, masa muda sebelum masa tua. Ini penting luar biasa. Apalagi kalau misalnya usia kita masih belasan, usia kita masih 20, 30. Daya ingat masih luar biasa, fisik masih sehat luar biasa. Kalau menurut peribahasa Sunda itu pahit daging pahang tulang. Saking hebatnya masa muda itu. Daya dukung luar biasa, memori masih kuat. Kita gunakan masa-masa muda itu untuk mencari ilmunya Allah. Karena untuk bekal nanti ketika kita di masa tua, supaya tidak menjadi orang yang bodoh dalam masalah agama. Kalau ataupun misalnya kita gunakan masa muda ini dengan sungguh-sungguh untuk mencari rezekinya Allah yang sudah Allah turunkan ke alam dunia, supaya nanti ketika di masa tua kita tinggal menikmati hasilnya. Jadi masa muda ini masa yang sangat luar biasa. Jangan sampai ketika kita masuk di masa tua kita menyesal, ya Allah kenapa tidak saya gunakan dulu ketika masa muda ini untuk sungguh-sungguh mencari ilmu dan mencari rezekinya Engkau. Jangan sampai kita kan banyak melihat baik di Instagram maupun di YouTube orang yang sudah sepuh luar biasa, usia di atas 70, 80, tapi harus mendorong gitu, untuk masih masa-masa mencari rezeki. Ya Allah,
sebetulnya kita tinggal hanya menikmati saja kalau misalnya kita betul-betul bersungguh-sungguh di masa muda. Maka gunakanlah masa muda ini, jangan sampai nanti kita menyesal di masa tua. Jangan pernah punya pikiran ketika saya masih muda. Nanti kalau misalnya tobat mah gampang di masa tua, itu sebetulnya overconfidence-nya kita saja. Terlalu percaya dirinya kita bahwa kita akan sampai di masa tua. Masa muda digunakan untuk hura-hura, masa muda waktunya disia-siakan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Bagaimana padahal umur tidak ada yang tahu, tidak ada jaminan setiap orang itu akan meninggal di usia yang sudah tua. Maka dalam surat Al-Mu'minun ayat 67 itu disebutkan, manusia diciptakan dari tanah, kemudian itu Nabi Adam, kemudian keturunannya diciptakan dari air mani, dari setetes mani kemudian menjadi darah, kemudian menjadi dilahirkan, kemudian menjadi anak, setelah itu dewasa, kemudian masa tua. Tapi ada sebagian dari mereka katanya, wa minkum mayyutawaffa min qabli. Jadi ada masa ketika dia sebelum menginjak masa tua itu sudah diwafatkan oleh Allah. Kalau misalnya kita menyia-nyiakan masa muda kemudian kita wafat, terus apa yang akan kita menjadi bekal kita nanti dibawa ke akhir? Makanya jangan pernah punya pikiran kalem dan kalem. Itu yang jadi masalah. Diakhirkan setiap perkara kemudian diakhirkan itu yang jadi masalah. Kemudian kalau misalnya masa mudamu sudah pada jalan yang lurus menurut Al-Quran dan As-Sunnah, menurut Allah dan Rasulnya, maka terus saja lurus melakukan kebaikan-kebaikan, jangan pernah punya perasaan untuk sesekali keluar dari jalur itu. Jangan sampai ketika kamu sudah keluar, kamu sudah melakukan kebaikan, kemudian terjerumus ke dalam lembah kehinaan, kemudian pertanyaannya adalah apakah mungkin kamu akan kembali mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya masa muda kita gunakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah apa yang kita dapatkan di masa tua nanti itu adalah hasil dari ketika kita bersungguh-sungguh di masa muda. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. In ahsan faminallah wa man asa'a falinafsi. Yang baiknya tentunya dari Allah, yang salahnya pasti dari diri saya pribadi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.